Halo Leo semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Leo, readingan aku kali ini dengan tema berita penting ini akan segera kamu dengar sebentar lagi. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu, Leo. Oke, berita penting pertama. Aku ngerasa di sini ada keberkahan yang menghampiri hidup kamu ya. Jadi di sini lebih ke arah kedamaian, gitu, kebahagiaan, ketentraman di dalam hati, karena kamu itu orang yang sangat pemurah, gitu. Kamu itu suka nolong, respect kamu itu sangat cepat, respon kamu juga begitu, gitu ya. Sehingga kamu itu nggak suka ngelihat ada orang yang susah, sedih di dekat kamu, gitu. Jadi ya respon kamu tuh cepat aja untuk membantu, gitu. Dan aku ngerasa Leo, di sini ada hal yang tanpa kamu duga, justru kamu itu kayak menjadi cahaya bagi orang-orang yang sudah kamu tolong, gitu. Mereka berada di dalam kegelapan dan kamu cahaya sebagai penerang, di mana kamu selalu ada, kamu selalu membantu, kamu itu selalu bisa memberikan kenyamanan, kehangatan, kekuatan, memberikan motivasi, sehingga tanpa kamu sadari ini menuntun kamu untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup kamu, gitu. Dan aku merasakan ini adalah berita penting yang sangat luar biasa ya, karena justru tanpa kamu sadari banyak hal positif yang kamu dapatkan dan ada peningkatan hidup kamu, gitu. Selanjutnya ada kesedihan yang kamu rasakan, dimana kayak kamu dapat kabar berita ya, seseorang yang kamu cintai, yang kamu sayangi, tetapi ternyata mereka mengkhianati kamu, gitu. Ini bisa terhubung dengan pasangan kamu ya, pacarmu, atau bisa jadi ya keluarga kamu sendiri, karena di sini aku ngerasakan ada hal-hal yang toksik. Secara sengaja mereka itu hanya ingin memanfaatkan kamu saja, dan mereka itu tidak benar-benar ya tulus dengan kamu. Jadi karena ada sesuatu saja, gitu ya, ada apanya, gitu ya, bukan apa adanya, gitu. Dan ini adalah hal yang menyedihkan, tetapi justru di balik ini ya ada sebuah rasa syukur juga yang kamu panjatkan, karena kamu diperlihatkan oleh Tuhan siapa sih orang-orang yang berada di dekat kamu, gitu ya. Jadi ya walaupun ada sedih, tetapi setidaknya kamu itu udah terlepas dari orang-orang yang toksik dan membuat kamu berusaha untuk lebih baik. Kamu berusaha keluar dari ketoksikan ini, memulai kehidupan yang baru, dan kamu mempersiapkan ya kehidupan kamu menjadi yang lebih baik lagi. Jadi ini berita penting ya, dimana kamu dikhianati, kamu dikecewakan, tetapi ya ini lebih baik ya daripada kamu terus-menerus dibohongi, karena sangat-sangat melelahkan ya Leo. Dan dalam waktu dekat aku ngerasakan ada kekuatan yang membawa kamu keluar dari kegelapan ini, gitu. Dan justru banyak keberuntungan yang akan menghampiri kamu, gitu. Karena tanpa kamu sadari kayak perjalanan hidup kamu itu benar-benar membuat kamu itu belajar, atau kamu berusaha untuk mengambil hikmah dari kegagalan, dari kesedihan, dari kekecewaan. Dan ini kayak apa ya,
kamu itu berusaha melihat lagi ke dalam diri ya. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu perjuangkan selama ini dan tujuannya kemana gitu. Jadi kamu harus bisa melihat ya segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, walaupun terkadang segala sesuatunya itu tidak sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Karena sebenarnya di sini nih kayak kamu itu mendapatkan hidayah atau kamu mendapatkan pencerahan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, untuk merubah kehidupan kamu gitu ya. Barangkali ada hal-hal toksik yang ada di dalam diri kamu, atau masih banyak hal negatif yang kayak masih ada di dalam diri kamu, dan inilah yang butuh dicerahkan gitu. Jadi kamu harus membuang segala energi negatif agar kamu bisa memulai kehidupan yang baru gitu. Berita penting selanjutnya ya, aku ngerasakan ada keadilan yang akan kamu dapatkan ya, dimana ini mengantarkan kamu untuk merasakan atau mengetahui hal-hal yang sebenarnya. Jadi ini udah terjadi, udah berlalu lah, dimana kamu udah tidak berada di situ lagi atau kamu udah resign gitu ya. Dan ya tanpa kamu sadari, ternyata ya ada seseorang yang hadir, mereka meminta maaf dengan kamu karena dia ngerasa nggak tenang, karena dia ngerasa nggak nyaman, dia ngerasa berdosa sekali karena sudah menghancurkan hidup kamu. Walaupun ya saat ini ya kehidupan kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya, tetapi penyesalan di dalam dirinya itu sangat kuat gitu. Makanya dia hadir meminta maaf dan mengungkapkan segala sesuatunya, apa tujuannya gitu ya. Kamu di sini tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kamu berusaha untuk memaafkan ya. Toh ini udah berlalu gitu ya, nama baikku juga kembali pulih. Untuk orang-orang yang kenal bagaimana diriku yang sebenarnya, mereka nggak akan pernah terpengaruh oleh berita-berita hoax itu gitu. Dan saat ini ya kamu kayak mendapatkan ketenangan gitu ya, karena tanpa kamu sadari kamu pun juga bertanya-tanya gitu, kenapa ya begini, kenapa begitu, siapa yang melakukan ini semua gitu. Jadi ya Tuhan mengungkap segala ketoksikan ini, dan Tuhan memperlihatkan karmanya kepada orang-orang yang sudah menyakiti kamu, bahwa kehidupan mereka jauh lebih buruk dibandingkan kamu gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa kamu mencoba untuk mengolah perasaan kamu ya, karena kamu itu gak ingin ya berada dalam situasi yang penuh dengan ketoksikan lagi. Jadi ya memang ada marah, ada emosi, tetapi kamu bisa menahan diri dan tetap tenang, mencoba untuk bersikap dewasa ya, mencoba untuk menerima kenyataan yang ada, mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, walaupun ini tidak mudah karena kehidupan kamu itu kayak hancur sehancur-hancurnya. Tetapi ternyata di sini kayak kesempatan baru yang Tuhan berikan, karena ada perasaan baru yang hadir di dalam hidup kamu. Ada seseorang yang mendekat dan dia itu tertarik dengan kamu ya. Dia benar-benar serius, dia berharap bisa bersama dengan kamu, dan di sini dia juga berjuang untuk meluluhkan hati kamu. Karena bagaimanapun kamu kayak masih ragu atau memang kamu masih menutup diri ya. Karena saat ini kamu lebih fokus dengan diri kamu sendiri. Kamu lebih fokus untuk membangun hidup kamu, dan kamu mencoba untuk ya melakukan perubahan besar-besaran di dalam hidup kamu ya Leo. Dan memang ada optimisme yang kamu lakukan untuk keluar dari masa lalu gitu ya. Karena bagaimanapun sesuatu hal yang sudah berlalu ini ya sudah, jadi ya jangan dikenang gitu ya, jangan diungkit lagi, jangan deket-deket lagi ya. Kalau bisa menjauh ya menjauh, kalau bisa menghindar ya menghindar, dan ya sewajarnya saja, sepantasnya saja, jangan yang terlalu over gitu, sehingga kalaupun kamu berada di dalam situasi yang toksik, kamu tidak akan merasakan kekecewaan yang teramat dalam gitu ya Leo. Dan nah ada refleks di sini, kayak kamu itu harus bisa melihat
merasakan segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu harus menemukan atau memahami bahwa terkadang segala sesuatunya itu tidak sesuai dengan harapan kamu, dan iya, kamu harus bisa mengembangkan diri kamu, melebarkan sayap kamu, karena ini kayak sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu untuk memulai kehidupan yang baru dan untuk mengembangkan diri, ya. Dan ada pemikiran-pemikiran kamu ya, dimana kamu berusaha untuk membangun sisi spiritual antara kamu dengan Tuhan, gitu. Jadi iya, kedepannya kamu memang mencoba untuk lebih hati-hati ya. Kamu mencoba untuk memahami, kamu mencoba untuk berserah diri ya, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat membebani kamu sebenarnya, gitu. Tetapi kamu berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan, dari beban yang ada, dari hal-hal yang membuat kamu itu ngerasa bahwa kamu itu tidak dibutuhkan, kamu tidak dihargai. Jadi ya, kamu nggak ingin lagi memikirkan hal-hal toksik ini. Jadi ya, lepaskan, buang segala sesuatunya dan lebih fokus dengan diri sendiri ya. Karena bagaimanapun ini hidup kamu, ini kamu yang jalani, kamu yang rasakan. Ya, kalaupun terjadi sesuatu ya kamu yang akan menerima resikonya. Tetapi segala sesuatunya itu memang udah kamu pertimbangkan masak-masak ya, sehingga kalaupun memang ada resiko ya mungkin akan sangat minim sekali, gitu. Jadi banyak berita penting yang akan kamu dengar sebentar lagi, itu. Jadi ya, apapun halnya kamu harus bisa mengontrol diri kamu. Tanyakan di dalam diri kamu, ke dalam hati kecil kamu sendiri, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang kamu harapkan, apa sih yang kamu tuju, yang kamu kejar selama ini, gitu. Dan kamu pikirkan ya, apakah ini benar-benar hanya sebatas keinginan atau ini lebih ke arah obsesi dan ambisi, gitu. Jadi kalau kamu merasakan bahwa ini terlalu over, ya stop, berhenti saja. Jangan memaksakan diri kamu untuk sesuatu hal yang tidak jelas, gitu, atau tidak baik, karena ini akan merusak diri kamu, akan merusak kehidupan kamu, akan merusak segala sesuatu yang sudah kamu bangun, gitu. Ya, ikuti intuisi kamu ya, ikuti kata hati kamu, karena intuisi kamu di sini yang sangat berperan penting, sehingga ya kamu bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Amati segala sesuatu yang berada di sekeliling kamu. Jangan sampai kamu salah jalan, jangan sampai kamu salah dalam mengambil keputusan, dan kamu harus bisa hati-hati, gitu. Karena bagaimanapun tetap masih ada saja orang-orang yang toksik yang selalu berada di dekat kamu, gitu ya. Bisa jadi dia pura-pura baik di depan kamu, tetapi ternyata di belakang kamu dia punya rencana tertentu untuk menghancurkan kamu. Jadi ya, ini adalah sebuah tantangan, gitu ya, atau bisa ini sebuah beban juga untuk kamu, bagaimana kamu harus terlepas dari situasi-situasi ini, dan bagaimana kamu harus bisa melepaskan diri kamu atau membuang beban atau tekanan hidup yang kamu rasakan, gitu. Makanya berdamai dengan diri sendiri, dan kamu harus bisa bergerak, kamu harus bisa melangkah, kamu harus bisa melakukan hal-hal yang positif, dan kamu adalah pemenangnya, gitu. Karena segala sesuatunya itu kamu yang kendalikan ya, Leo. Jadi jangan sampai orang lain mempengaruhi hidup kamu, orang lain mengendalikan diri kamu, karena ya kamu yang punya kekuasaan, kamu yang memegang kendali, dan kamu harus bisa mengambil keputusan yang terbaik, gitu ya. Jadi ya, ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada kegagalan, ada kesuksesan, dan apapun yang terjadi, walaupun kamu di sini dikhianati, tetapi ternyata Tuhan menghadirkan orang-orang terbaik dalam hidup kamu, dan dia bisa memberikan warna baru di dalam hidupmu dan bisa membahagiakan kamu, gitu. Jadi ya, kamu itu pantas untuk bahagia, kamu harus bahagia, dan kamu harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, Leo, di sini kamu di link dengan Taurus, Virgo, Capricorn,
ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya, dan semoga dari readingan ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya, Leo. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.